Kandang banteng jebol. Banyak anak-anak banteng yang kemudian keluar dari kandang dan para elit sibuk untuk melakukan konsolidasi dan upaya untuk menarik, membawa masuk kembali anak-anak banteng, bukan partai politik. Teman-teman, kita kembali mempercakapkan terkait dengan salah satu partai yang paling eksis dalam sepanjang sejarah ya perpolitikan di Indonesia, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di bawah nahkoda Ibu Mega dan elit-elit partainya. Fenomena politik 2024 ini menjadi sebuah catatan sejarah lembaran baru bukan hanya bagi reformasi di Indonesia, tetapi bagi internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mendeklarasikan partai mereka adalah partai wong cilik, partai rakyat, partai yang sangat berdedikasi di dalam rangka untuk menghadirkan keseimbangan dalam berpolitik atau berdemokrasi, bahkan tentu dalam 2 dekade ini telah menunjukkan partisipasi dan kontribusinya dalam membawa bangsa ini hingga pada pencapaian kinerja yang sekarang ini. Sayangnya kinerja itu pun tak diakui, ya. Padahal itu merupakan salah satu bagian dari sentuhan tangan para elit-elit partai dan juga tentu dengan kolaborasi dari semua stakeholder yang ada. Ya. Nah, ketika tinta merahnya Ganjar terus-menerus ditorehkan pada kinerja baik pada Jokowi dan juga pada Prabowo, ya ini mau mengatakan bahwa kinerja partainya juga sebenarnya merah. Jadi ini sebenarnya menghajar diri sendiri, memberikan penilaian terhadap diri sendiri. Nah, di sini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan perlu berhati-hati ketika memberikan penilaian-penilaian atau skor-skor yang sebenarnya juga selalu berkaitan dengan kinerja partai. Karena sekali lagi kinerja Jokowi, kinerja seluruh kabinet kementerian, pemerintahan Jokowi itu juga ada andil dari kinerja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi kalau hari ini kita menemukan realitas politik tinta merahnya Ganjar, baik terhadap Jokowi maupun terhadap Prabowo, buat saya ini sesuatu yang tidak masuk akal, susah dinalar dan jauh dari harapan kita ya. Saya berharap PDIP memberikan paling tidak 9,5 kah, 9,8 atau berapalah, tetapi itu berbanding terbalik dengan realitas apresiasi publik yang mencapai 80% tentang tingkat penerimaan kinerja itu. Nah, saya mau bicara soal anak banteng yang keluar dari kandang banteng itu. Perlu diperhatikan bahwa keluarnya anak-anak banteng itu bukan merupakan sebuah kejadian insiden di mana pagar banteng itu rusak atau pagar kandang banteng itu mengalami kerusakan, lapuk dan sebagainya. Tetapi memang betul-betul bahwa itu disebabkan, ini hukum kausalitas bekerja hukum sebab akibat. Karena gembalanya, salah satu gembala yang paling berpengaruh dalam konteks kehidupan anak-anak banteng itu keluar. Nah, pertanyaannya keluar dengan itikat personal atau memang sengaja didorong-dorong keluar, sehingga hitungan kalkulasi politik Partai Demokrasi Indonesia keliru dalam hal itu. Jadi tidak mampu untuk membaca bahwa ramainya para katakanlah masa PDIP itu bukanlah masa PDIP yang semuanya adalah loyalis atau mereka-mereka yang sangat ideologis dalam konteks memperjuangkan masa depan partai. Tapi mereka adalah orang-orang yang sangat idealis, loyalis pada personal, bukan pada partai. Ya, nah itu ada pada sang gembala, yaitu Jokowi sendiri. Jadi ketika gembalanya yang setiap hari mengasuh anak-anak banteng itu juga pergi, ya pasti anak bantengnya akan mencari gembalanya. Nah, disinilah kalkulasi hitungan-hitungan matematikanya PDIP, ya kalkulatornya tidak mampu untuk menjangkau hitungan-hitungan demikian yang sebenarnya sederhana sekali. Ya, siapa yang memelihara, siapa yang menjadi bagian dari panutan dari anak-anak banteng itu, pastilah
mereka yang menerima sesuatu yang baik dari pengasuhan gembala, sang gembala, maka ya, di anak-anak banteng itu akan pergi kemana gembala itu pergi. Ini logika sederhana yang tidak perlu mendapatkan sebuah kerja-kerja hermeneutik, kerja-kerja tafsir yang terlalu dalam, yang terlalu luas. Very simple, ya, sangat sederhana sekali. Nah, karena itu PDIP sangat kita butuhkan ke depan sebagai salah satu pilar keseimbangan berdemokrasi di Indonesia, supaya terjadi proses saling cek, saling mengawasi, saling mengkritik, saling menuntun, saling bergandeng tangan, dan sebagainya. Karena ketika Partai Demokrasi Indonesia ini juga mengalami pelemahan-pelemahan, itu juga akan berdampak yang serius bagi demokrasi di Indonesia. Karena kita masih support, ya, masih support dalam konteks bagaimana Partai Demokrasi Indonesia ini perlu benar-benar berbenah diri, perlu rendah hati, perlu membangun komunikasi publik yang jauh lebih santun, elegan, lebih mengena pada rasa, ini aspek rasa, ya. Tetapi saya kira dalam hal ini PDIP perlu berdamai dengan sang gembala, ya. Perlu mengapresiasi, jangan terus-menerus mengatakan sang gembala itu adalah petugas partai. Terminologi petugas partai itu sebaiknya diberlakukan secara internal, karena itu melukai publik, perasaan publik. Memang bahwa Jokowi adalah petugas partai yang melayani visi dan misi partai, tetapi bahasa terminologi itu tidak relevan, tidak berlaku ketika Jokowi sudah hadir sebagai simbol negara. Sehingga bahasa-bahasa tentang Jokowi sebagai petugas partai sebaiknya dikumandangkan dalam rumah sendiri, tidak perlu harus dikeluarkan di ruang media sosial. Karena bagaimanapun juga Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, dihormati, diakui bukan hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri. So, komunikasi publik, diksi-diksi publiknya perlu dikaji ulang, direnungkan kembali. Jika ingin, ya, PDIP paling tidak bisa bertahan dalam musim kompetisi ini, kontestasi Pilpres, dan kemudian ya kembali melejit atau bersinar kembali, mendampingi partai-partai yang juga baik adanya di Republik ini, bukan partai politik.